Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'u ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafal amin, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Yang terhormat Sohibul Hajah, Sohibul Bait, Mas Rahmat, sekeluarga besar, bapaknya juga hadir, Pak Harmoko. Yang terhormat Bapak Kadus 3 Kilap Permai, Tanjung Kemala Barat, Bapak Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sempat hadir pada kesempatan yang baik ini. Sebagai rutinitas kita, insya Allah diberkahi Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Masih melanjutkan kajian kita karena memang sedikit tentang rizki. Rizki sudah kita sampaikan kemarin bahwa rizki tidak akan tertukar. Malam ini rizki pasti datang. Rizki itu pasti datang. Ada memang sebagian ulama mencobai dalam artian bukan mengetes Tuhan, tapi ingin menjadikan ibroh bagi orang-orang yang hidup sesudahnya. Ada madhab dalam kehidupan berislam kita. Pertama yang paling tua madhab Hanafi, kemudian madhab Maliki, urutannya begitu, kemudian madhab Syafi'i, baru kemudian madhab Hambali. 4 madhab inilah anutan, sebagai panutan, sebagai rujukan orang sedunia dalam berislam, tentunya tentang ilmu Madhab Hanafi tentang takdir, tentang rezeki itu tidak banyak berkomentar. Sementara kita tahu bahwa madhab Maliki itu punya murid namanya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i punya murid namanya madhab Hambali. Antara guru dan murid pun itu mereka nggak sama pendapatnya tentang rizki. Madhab Maliki berpendapat bahwa rizki nggak perlu dicari, Pak, pasti teko. Sementara madhab Syafi'i harus dicari. Nah, keduanya saling berbeda pendapat, tapi nggak ngamuan, Pak. Nggak sama-sama, nggak teguran, namanya guru sama murid, tapi beda pendapat. Lalu kemudian setelah mereka adu argumen dengan dasar masing-masing, tetap nggak ada kesudahannya, nggak ada titik temunya. Akhirnya apa? Imam Asy-Syafi'i ketika itu keluar dari kediaman rumah gurunya dan berjalan menuju sebuah tempat di mana ada orang panen kurma atau panen anggur. Lalu Imam Syafi'i ingin mendapatkan anggur dan bekerja bersama orang yang punya kebun anggur. Begitu sudah bekerja setengah hari, dikasihlah ongkos, tapi bukan uang ongkosnya, yaitu anggur. Berangkatlah kemudian kembali ke kediaman gurunya dan mengatakan, "Hai guru, aku yang benar bahwa rezeki harus dicari. Kalau saya tadi duduk saja itu nggak mungkin ada kurma, nggak mungkin ada anggur di tanganku. Aku keluar dari rumah, aku dapat anggur, aku dapat kurma." Apa kata gurunya Imam Maliki? Lalu apa bedanya dengan aku? Aku berkeyakinan bahwa rezeki itu datang dengan sendirinya. Lihat tuh, cukup aku mengulurkan tanganku di atas meja dapat anggur. Sama nggak kira-kira? Ini gambarannya betapa mesra banget orang-orang dahulu antara guru dan
dan muridnya. Ini enggak, dikit-dikit kita ini salah. Satu kunut enggak kunut aja udah pisah masjid. Ada Pak pisah masjid di daerah situ itu. Gara-gara satunya kunut, satunya enggak kunut. Padahal kita tahu mazhab Maliki itu pakai kunut, mazhab Syafi'i pakai kunut, mazhab Hambali ini muridnya Imam Syafi'i enggak pakai kunut. Oh kok goblok? Ya enggak. Pendapatnya ada, beda pendapat walaupun sama-sama. Kok goblok? Enggak begitu Pak. Masa ini perbedaan pendapat. Baik, terakhir masih ada 5 menit lagi. Baru 5 menit Pak. 10 menit kita ini Pak. Iya. Ada seorang Imam Sufi ingin mencobai bahwa rezeki itu datang dengan sendirinya. Masuklah dia ke sebuah gua yang sepi, yang dimungkinkan gak mungkin ada orang lewat memasuki gua itu. Lalu kemudian niatnya apa? Dia pengen disuapi oleh Allah. Ini gak usah coba-coba Pak, kalau jenengan mati. Ini tingkatnya tingkat sufi Pak. Nah, dia mencobai, pokoknya saya nggak mungkin makan kecuali disuapi oleh Allah. Sehari dia masih tahan Pak, dan tidak ada orang datang. Memang dia memilih tempat yang sulit dijangkau oleh manusia. Nggak mungkin ada manusia ke situ. Sehari dia masih bisa keluar. Keluar apa? Buang air kecil, masih sisa-sisa kemarin makan masih. 2 hari itu cuman sekali saja Pak. Kemudian nanti kentut sekali, dia kemudian wudhu masuk lagi ke gua. Tapi nggak makan, dia nggak mau makan, dia pengen buktikan sama keluarganya bahwa rezeki itu akan datang dan Allah yang menyuapinya. Dan dia tidak mau disuapi siapapun kecuali Allah yang menyuapinya. Woi, dahsyat ini. Orang-orang dulu itu begitu Pak, kalau udah ngetes Tuhan begitu. Tapi sampai nggak usah ikut-ikut, Pak mati sampai nanti. Nah akhirnya apa? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Jenengan mampu nggak 5 hari nggak makan? Belum pernah kan? Sehari aja udah pusing kita, 2 hari pusing kita. Ini 5 hari belum ada yang datang nyuapi. Tuhan juga nggak datang. 6 hari, 7 hari, yang ke-9 hari qadarullah. Ada, kalau udah 9 hari itu udah nggak lagi ke kamar kecil Pak, orang itu. Nggak percaya coba aja Pak. Nggak ke kamar kecil lagi, nggak. Pokoknya sudah tinggal duduk lemes pokoknya 9 hari itu. Nggak kuat gelawat pokoknya. Qadarullah, hujan deras hingga menyebabkan 6 orang musafir terjebak. Kemudian harus mencari tempat berteduh. Dan 6 musafir ini adalah pedagang yang dia harus lewat situ. Akhirnya mencari tempat berteduh dan masuklah ke gua. Kemudian lihat orang begini itu sedih, tapi dia diam. Orang ini udah diem, pokoknya diem, sedih. Dia ngeliat ini orang kok, tapi kayak masih hidup, tapi sudah lemes banget, kayak pucat gitu kan. Dikeluarkanlah makanan sisa-sisa mereka, itu disodorkan, gak mau makan. Pokoknya dia gak mau makan, yang nyuapi harus Allah. Gak mau makan dia, dibiarkan saja. Pakai isyarat, mas makanlah, gak makan. Terus satunya punya ide, oh mungkin ini gara-gara makanan yang kita sodorkan kan kasar nih, kita buat bubur kacang hijau. Dibuatlah bubur kacang hijau dengan singkat, disodorkan, gak mau makan juga. Mintanya disuapi. Begitu ada satu yang punya ide, ini kayaknya udah lama gak makan, maka yuk kita cungkil mulutnya agar dia mau makan. Ini Pak, kita cungkil giginya agar dia mau makan. Ini gambaran, ya bukan kemudian Allah datang, enggak Pak. Ini gambaran betapa rezeki itu memang datang benar walaupun melalui orang. Jangan kemudian nanti Tuhan tuh masuk ke situ nyuapin, enggak Pak. Jadi ini gambaran Bapak betapa bahwa rezeki itu memang Allah sudah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, bahwa setiap makhluk yang gegermet, makhluk yang bergerak pasti rezekinya dijamin oleh
Allah. Tinggal kita mau madhabnya Maliki atau madhabnya Syafi'i. Kalau madhabnya Syafi'i harus berusaha dulu. Kalau madhabnya Maliki jenengan nggak berusaha pasti datang. Tapi harus yakin bener. Jangan hanya setengah. Silahkan yang nggak usaha juga boleh. Tapi kalau nggak usaha ya harus tahanlah lapar. Tapi tetap hati-hati pasti ada yang menolong. Yakinlah. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.